Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sambang Tani Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Para sedulur tani dimanapun Anda berada, kami mengharap Anda semua tetap diberi kesehatan, diberi umur yang barokah dan rezeki yang lancar. Amin. Baik, pada kesempatan hari ini Sambang Tani Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga mengadakan podcast lagi nih, ngobrol bareng. Kali ini kita kedatangan tokoh-tokoh peternakan, khususnya adalah ternak kambing domba dari Kecamatan Karangjamu, Kabupaten Purbalingga. Nah, siapakah mas-mas ini atau bapak-bapak ini? Tepatnya bapak-bapak atau mas-mas ini? Mas. Nanti akan kita perkenalkan satu persatu. Sebelumnya disclaimer ini, mohon maaf, kita bukan lagi iklan atau rokok atau kopi, enggak ya, bukan lagi iklan rokok atau kopi, tapi karena kita ngobrolnya itu adalah ngobrol seputar tukang arit, sehingga identik dengan minum kopi dan merokok. Oke gitu ya. Oke. Baik, saya perkenalkan dulu dari yang paling pinggir ini. Beliau adalah bapak atau mas ini? Bapak ya. Tergantung situasi. Beliau adalah Bapak Yos. Nama lengkapnya siapa Pak? Yosiano Ruby Indrayanto. Yosiano Ruby Indrayanto. Beliau adalah seorang kepala BPP atau Balai Pengelolaan Pertanian Kecamatan Karangjamu, Kabupaten Purbalingga. Selamat datang Bapak Yos di podcast Sambang Tani Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada mas-mas kandang ini. 17 tahun. 17 tahun jalan. Buat KTP. Namanya beliau adalah Mas Slamet Suwaryo. Beliau nanti adalah ketua panitia ya dari kegiatan yang akan kita bicarakan nanti di podcast ini. Asli dari Karangjamu. Ganasari Karangjamu. Juga seorang peternak kambing. Ya, punya kambing. Punya kambing. Ya, aktif di ini ya, peternakan kambing ya. Oke, ini Mas Suwaryo. Punya kambing. Selamat datang Mas di Sambang Tani. Ya. Kemudian yang pakai kaos hitam bertopi itu adalah namanya Bapak Aji. Lengkapnya Mas? Aji Susanto. Beliau itu adalah aktivis peternak. Aktivis peternak. Aktif di paguyuban atau di komunitas peternakan kambing domba yang namanya apa Mas? Kambing Kajar Etawa. Singkatannya? Paguyuban komunitas peternak kambing Etawa Karangjamu. Oh, Karangreja. Yeah. Oh, dua kecamatan. Baik, selamat datang Mas Aji di podcast Sambang Tani. Baik para pemirsa atau sedulur tani dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita mau mengangkat pembicaraan atau tema seputar pelaksanaan sebuah acara, yaitu Pesta patok apa yang dimaksud dengan pesta patok itu nanti akan kita tanyakan kepada narasumber. Jadi mungkin saya mulai dulu dari yang paling kanan ini dengan Pak Yos. Mungkin bisa menjelaskan Mas atau Pak Yos, pesta patok itu sebenarnya apa? Ini mungkin ini bagian dari kami di lingkup BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian, bahwasanya kami yang berada di Kecamatan Karangjamu merupakan panjangan dari Dinas Pertanian yang menjadi tugas pokok kami di BPP adalah bagaimana memajukan para
petani, para peternak diantaranya. Jadi lingkup yang kami bina atau yang kami dampingi, salah satu diantaranya adalah para peternak. Nah, dalam hal ini, kenapa kami punya berinisiasi, kemudian kami mencoba berkomunikasi juga dengan para peternak, salah satunya yaitu di komunitas peternak kambing Etawa. Dan ternyata dari apa yang kami sampaikan bahwa salah satu di antara untuk mengembangkan potensi yang ada di Kecamatan Karangjambu khususnya itu adalah bagaimana memajukan atau mengembangbiakan kambing yang berjenis Etawa. Jadi bagaimana kita mengembangbiakan kambing Etawa, kemudian sekaligus juga mengenalkan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Karangjambu. Sebagai daya tariknya memang ini adalah salah satu bagian bagaimana kambing Etawa ini booming di Kecamatan Karangjambu, syukur bisa lingkup di Kabupaten Purbalingga. Jadi diadakannya pesta patok ini. Dan Pesta patok itu semacam lomba ya, kontes ya. Semacam lomba atau kontes ya. Dan di pesta patok itu juga tidak hanya lomba untuk jenis Etawa, tapi ada kelas-kelas yang lain. Oh, gitu. Ya, ada yang Jawa Randu, kemudian domba. Ya. Bahwa ini adalah bagian dari pendampingan dan tugas pokok kami yang di PPP, bagaimana peternak ini semakin lebih punya wawasan, punya inisiatif untuk mengembangkan dirinya, bagaimana kambing yang ada di Kecamatan Karangjambu itu lebih punya nilai lebih. Ya. Dan inisiatif ini sebenarnya juga atas dorongan teman-teman juga. Kebetulan kami berkomunikasi dengan teman-teman Karang Taruna, ya. Kecamatan Karangjambu. Jadi ini kolaborasi sebenarnya. Kalau idenya sendiri muncul dari bareng-bareng ya, karena sudah biasa komunikasi mungkin ya, sudah biasa koordinasi komunikasi, kemudian muncul pemikiran ya untuk meningkatkan ini populasi atau ketertarikan masyarakat tentang kambing ya, terutama kambing Etawa. Jadi muncullah ide untuk mengadakan acara pesta patok. Nah, itu rencananya pesta patok itu akan dilaksanakan kapan dan di mana? Saya tanyakan ke Mas ini, Mas Suwaryo ini. Itu secara umumnya gambarannya nanti posisinya di mana, tempatnya di mana, kemudian waktunya kapan, kayak gitu. Kemudian yang boleh ikut itu siapa saja, kayak gitu. Kemudian yang sudah dilaksanakan selama ini. Oh, ketemu dia pertanyaannya, ya itu dulu. Tapi sebelum jenengan jawab, ini sudah ada kopi nih di sini nih, silakan disebut. Sambil rokok ya Mas? Nggak apa-apa. Saya sudah disclaimer tadi bahwa ini bukan iklan rokok maupun iklan kopi, tapi ini menunjukkan bahwa suasananya adalah suasana tukang ajaran. Bapak silakan disebut dulu. Ya, baik, terima kasih Mas. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa acara festival pesta patok itu nanti rencana akan dilaksanakan pada tanggal 11 bulan September, tepatnya hari Rabu itu. Dan ini September berarti tinggal beberapa hari lagi. Tanggal 11 September. Harinya Rabu ya? Hari Rabu 2024. Dan tempatnya itu nanti karena
ini adalah acara besar sehingga harus ada tempat yang memadai. Ya, Akhirnya ya. kemarin kita survei dengan beberapa teman-teman dari komunitas dari TLB itu ditentukan langsung bahwa tempatnya nanti akan di lapangan Purbasari, lapangan desa Purbasari. Kemudian pesertanya itu nanti ini terbuka untuk umum, open, sifatnya open. Jadi Purbalingga atau kabupaten lain pun boleh ikut ya Mas. Tapi ketentuan berlaku ya. Siap, ya. Nanti ketika kita buka open yang lebar, peserta membludak nanti kita yang tempatnya cuman bisa menampung paling berapa ya? 500 mungkin 500 itu ekor ya. 500 peserta mungkin kita gitu. Nah, terus itu tempat, waktu dan kepesertaan ya. Terus kelas atau nanti saya tanya ke Pak Haji ya untuk Ya, kelas. untuk kelasnya yang Mas Haji dikontekskan ya, lebih detailnya ke Mas Haji. Baik, langsung aja Mas Haji. Oh, iya. Mungkin untuk kelasnya apa saja, kemudian kriteria yang dinilai apa saja itu supaya masyarakat bisa mengetahui. Nanti kalau yang tertarik kan bisa langsung mendaftar gitu. Oke. Monggo Mas. Siap untuk Pesta Patok 2024 ini, kelas yang akan dilombakan itu ada kelas dewasa semua. Cuma nanti kriterianya ada dari kelas kambing etawa, jantan dan betina, terus kambing Jawa Randu, juga jantan dan betina, domba, jantan dan betina. Jadi sepasang. Nah, itu cuma nanti kelasnya kelas dewasa semua. Berarti ada 6 ya, 6 kelas ya. 16 PE kelas jantan dan kelas betina Iya. dewasa. dewasa. Jawa Randu jantan betina. Jantan betina. Terus domba Jantan jantan betina. ada 6 kelas. Ya, Bapak lanjutkan Terus untuk kriteria. kriteria penilaian, kita sementara hanya di sisi dari kesehatan, terus keserasian, jadi antara bodinya terus sama mungkin dari nanti ke bulunya, terus dari kepala, telinga, itu nanti juga kita kriterianya di situ lah. Jadi kita tidak sampai detail banget, karena kita juga ini baru tahap belajar. Iya, ya. Baru tahap belajar, permulaan, mungkin nanti dari acara ini kita bisa mengetahui antara kekurangannya apa, itu nanti bisa sebagai pelajaran buat agenda yang tahun kedepannya. Iya. Gitu. Dan mungkin untuk tahun ini yang penting masyarakat itu pada ikut, kemudian pada mengenal bahwa kambing yang bagus itu sebenarnya yang Ya, betul. kriteria betul. seperti apa gitu kan. Oke. Edukasinya di situ Betul, ya. betul. Ya. Baik. Ada lagi kriteria yang lainnya? Untuk ya. kambing, domba sama ya? Kambing, domba sama. Keserasian itu ya. Iya, sama. Kesehatan. Sama. Sama Ya, intinya kan nanti- proporsional itu. Iya, profesional. Ininya nomor 1 silaturahmi lah. Silaturahmi antar peternak. Iya, Nanti iya. kan di situ kita bisa sharing, tukar pendapat, bagi-bagi ilmu Iya. antar peternak juga. Di situ juga kan nanti ada pengobatan massal. Nanti kita dari para peternak lingkungan sekitar juga kita kerahkan supaya nanti ternaknya bisa kita berikan pengobatan massal gratis. Dari mana itu pengobatan masalah? Itu dari Puskeswan Bobocari. Yeah. Itu bentuk dukungan pemerintah ya. Iya, Gitu betul, ya. betul. Untuk pesta patok besok ini ya. Iya. Nah, kemudian nanti juaranya berarti juara 1, 2, 3 tiap kategori atau Iya, sampai 1, 2, apa? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Baik, itu seputar teknis penilaian. Kemudian mungkin yang perlu saudara pemirsa tahu, sebenarnya kapan sih waktu pendaftarannya ini pada Mas Suwada? Pendaftaran sebenarnya hari ini pun sudah bisa. Sampai terakhir? Sampai terakhir berarti tanggal Pas 10. pelaksanaan. pas pelaksanaan. Oh, pas pelaksanaan masih bisa Masih ya? bisa.
Pas pelaksanaan masih bisa ya. Nah, itu terus berarti karena kan harus dibawa sana atau ada fasilitas dari panitia apa misalkan jemput apa enggak? Oh enggak ya. Sementara enggak ada. Nanti yang jauh-jauh minta dijemput. Paling kita fasilitasi itu tempat parkir ya Mas. Iya. Tempat parkir. Mau ada fasilitas ojek online untuk peserta gitu nggak ada ya? Enggak ada. Nah, kemudian ketika masyarakat atau peternak itu mendaftar, dia dapat fasilitas apa saja? Itu nanti ada kaos, bagi peserta, dan juga nanti di situ ada kupon door prize-nya juga itu di dalam kaos, dan juga Pengobatan itu ya? iya sama Pengobatan pengobatan gratis. Pengobatan Gratis. gratis itu ya. Oke. Nah, sebenarnya berapa sih Mas pendaftarannya itu? Kalau pendaftaran plus dengan jersey kaosnya merchandise-nya itu 150.000 Per ekor ya? per ekor. Dan nanti kalau tidak dengan kaosnya itu 50.000 per ekor. Kalau tidak dengan kaosnya boleh. Boleh. Itu kenanya 50.000 per Per ekor. Berarti kalau misalkan saya satu orang, saya punya 3 ekor, ikut saya bayar 1,50 untuk ekor yang pertama itu supaya dapat kaos, tapi Iya, ekor yang betul. kedua dan ketiganya bayar 50 Iya. ya, kayak gitu ya, nggak apa-apa ya. Iya. Iya. Nah, itu biaya pendaftaran dan fasilitas yang diperoleh oleh peserta yang nantinya mengikuti kontes atau pesta patok. Terus ada bocoran hadiahnya? Ada. Itu Atau nanti total hadiahnya saja lah. totalnya total hadiah sekitar 13 jutaan. Wis, mantap Semuanya. ini 14 juta ini. Plus door prize 1 ekor kambing. Door prize-nya 1 ekor Satu kambing. ekor kambing. Bagi penonton apa bagi peserta? Bagi penonton, bagi peserta yang sudah beli kaos. Oh ya. Itu nanti ada Karena ada kupon. kupon door prize-nya Iya. itu ya. Terus diundi ya nanti ya. Iya, nanti diundi. Oh tuh. Sedulur tani dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di seputaran Purbalingga, jangan sampai lupa ini. Catat tanggal 11 September. Harinya itu hari Rabu. Datang dan ikuti pesta patok di desa Purbasari. Purbasari, Kecamatan Karangjabu, Kabupaten Purbalingga. Acaranya sangat menarik ini, para sedulur tani. Jadi door prize-nya kambing loh, jangan main-main ini, door prize-nya kambing. Jadi yang bisa hadir kemudian bisa mendapatkan kupon itu, karena mendapatkan kupon itu dengan membeli Kaos. kaos ya, walaupun tidak ikut nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. jangan beli ya. Itu nanti kupon itu akan diundi dan door prize yang paling besar itu adalah kambing. Kemudian juga untuk peserta juga nanti ada bisa memperebutkan hadiah dengan total 13 juta rupiah untuk 6 18. kategori. Iya, berarti 6 kategori berarti 18 juara ya. Iya, 18. 18 juara. Oke, ini sangat menarik sekali dan jangan sampai terlewatkan ini. Nah, itu seputar teknis pelaksanaan acara patok ya, pesta patok ya. Kemudian ini saya kembali lagi ke Pak Yos ini. Ini kan acara yang menarik ini Pak, dan ini sangat-sangat positif dalam rangka memotivasi masyarakat untuk lebih memahami atau mengetahui tentang peternak kambing ya, khususnya di Kecamatan Karangjabu, Karangreja, dan pada umumnya ya di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten sekitar Purbalingga juga ya. Ini jenengan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah ini, dukungan pemerintah gimana Mas? Luar biasa sebenarnya. Saya sampaikan beberapa faktor yang kita bisa simpulkan bahwa pemerintah itu sangat mendukung dengan adanya pesta patok ini. Dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga saja sudah memberikan support yang luar biasa. Di antaranya nanti juga akan ikut memberikan sumbangsih baik semacam hadiah, bahkan juga ikut
mendukung dalam hal sosialisasinya. Jadi dari pemerintah kabupaten dalam hal ini Ibu Bupati juga sangat mendukung karena peternak merupakan bagian dari masyarakat Purbalingga yang memang butuh support, butuh perhatian, butuh kepedulian dari pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk bagaimana masyarakat Purbalingga juga bisa menaikkan ekonominya. Karena dengan peternak itu merupakan juga bagian dari bagaimana menaikkan ekonomi keluarga. Ya. Dan ini juga tidak terlepas dari masukan dan ide-ide juga dari Karang Taruna, yang dalam hal ini Karang Taruna Kabupaten yang diketuai oleh beliau Bapak Bambang Irawan, yang juga sebagai ketua DPRD dan ketua Karang Taruna Kabupaten Purbalingga. Beliau juga mensupport dengan adanya pesta patok ini, karena ini merupakan bagian dari bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap peternak, ya. Para peternak. Ya. Nah, berarti besok beliau datang ya Mas ya? Insya Ada Allah. informasi kan ada bupati juga nanti mau datang ke sana Betul, kan, ya. karena ada acara. Rangkaian. Ya mungkin bisa dijelaskan. Ya. Jadi untuk pesta patok ini merupakan juga rangkaian dari program Ibu Bupati, yaitu Bupati Samangtani, yang ini sudah berjalan beberapa kegiatan ini berjalan. Bupati Samangtani sudah berapa kecamatan, sudah 15. Jadi untuk kegiatan pesta patok merupakan rangkaian dari Bupati Samangtani yang teragendakan adalah untuk Bupati Samangtani terakhir penutupnya Untuk tahun ini ya. Untuk tahun ini, tahun 2024. Jadi ini acara agenda Bupati Samangtani yang menurut saya berbeda karena menjadi penutup dikolaborasikan dengan pesta patok. Berarti besok ini tambah meriah lagi nih karena beliau Bupati insya Allah akan hadir, sekaligus Ketua Karang Taruna yang juga merupakan Ketua DPR di Kabupaten Purbalingga juga akan hadir juga ya Mas ya. Jadi sungguh luar biasa, sebuah acara yang luar biasa. Semoga bisa terselenggara dengan lancar lah ya. Amin. Lancar. Ini panitianya juga sudah panting tulang ini mestinya untuk mempersiapkan. Beras keringat. Gaspol ya, siang malam ya. Mungkin ini untuk terakhir ya. Untuk terakhir saya pengen mendengar harapan dari panjenengan semua dengan adanya acara pesta patok besok itu yang dirangkai dengan acara Bupati Samangtani itu, harapannya apa? Mungkin dari Mas Haji dulu ya, sebagai peternak, dari sudut pandang sebagai peternak sekaligus sebagai aktivis dari paguyuban Kajaretawa. Iya, komunitas. Ya. Monggo Mas. Harapan kami untuk dengan terselenggaranya pesta patok itu bisa meningkatkan kualitas para peternaknya, Mas. Jadi nanti si peternak itu tahu bahwasanya memelihara kambing itu tidak asal memelihara, itu ada ilmunya. Ya, makanya kita edukasi ya. Iya, edukasinya para petani peternak yang ada di masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kualitas ekonomi lah bagi para peternak itu. Jadi menambah wawasan, nanti juga paham mana itu jenis yang bagus, genetik yang bagus, begitu, sehingga para petani tidak selalu
yang namanya peternak itu kayak rekomendan kayak sepelekan gitu lah ya. Ya, ngarit pun nanti ngarit yang nantinya dapat hasil besar. Oh iya, gitu ya. betul. Karena sudah bisa milih Milih ya. ternak yang Ternak bagus bagaimana ya gitu. Betul, betul. Malah sekarang kan yang namanya tukang ngarit sudah menjadi trendsetter lah. Oh iya. Iya. Malah suatu kebanggaan ibaratnya pulang kerja kok bawa rumput, wah ketone gagah banget kalau sekarang. Nggak kayak dulu lagi gitu. Iya, betul. Mungkin itu Mas. Iya, iya. Baik. Itu dari Mas Haji, sekarang dari Mas Suwaryo. Monggo. Harapannya Mas. Gini Mas, kalau harapan kami sih simpel lah, sederhana sekali. Karena memang acara ini didominasi, dipanitiai oleh kita dari Karang Taruna Pusaka Muda-muda ya ini ya. Ini muda-muda semua. Harapan saya sih beginilah, nanti akan tumbuh ini peternak-peternak muda dari kalangan Karang Taruna nanti, karena belum banyak yang menjadi peternak. Apalagi pemuda-pemudi sekarang enggan rasanya untuk menjadi peternak. Iya. Makanya dengan adanya pesta patok ini yang diprakarsai oleh PPP, komunitas, dan Karang Taruna Pustaka Raja, harapannya nanti di Karang Jambu khususnya di sana itu nanti tumbuh biak itu Pemuda-pemuda yang mau terjun ke peternak. peternakan. Ya, jadi menepis stigma bahwa peternak itu corok atau apa ya, tapi peternak itu sudah keren ya. Iya, sebenarnya itu harapan kami itu. Jadi nanti peternak menjadi profesi yang menarik. Menarik ya, betul. Harapan saya mungkin Bisa menarik minat pemuda-pemuda untuk mau peternak ya. Karena peternak itu bukan sebuah profesi yang merugikan apa, maksudnya yang kotor-kotoran lagi enggak bukan. ya. Enggak ada. Sekarang peternak itu adalah profesi yang menjanjikan. Iya, yang prestis Mas. Prestis ya. Iya, banyak Ya, peternak yang kaya-kaya ya. Kambingnya aja kan harganya sampai belasan juta. Nah, Mas. betul. Harapan saya itu nanti larinya ke sana lah. Jangan sampai nanti tidak ada muda-muda ya, anak-anak muda yang bercita-cita itu untuk tidak jadi peternak. Jangan seperti itulah. Harapan saya nanti. Mudah-mudahan ada regenerasi lah ya. Regenerasi. Tuh, karena selama masih ada manusia berarti butuh protein hewan. Ya kan? Protein hewan itu dibutuhkan dipenuhi dari mana? Dari peternakan. Kalau tidak ada peternakan, tidak ada peternak, tidak ada yang mau peternak, nanti protein hewannya impor. Baik, yang paling terakhir nih dari Pak Yos, monggo. Harapannya. Jadi harapan kami itu dengan adanya pesta patok itu merupakan implementasi dari apa yang dinamakan sinergitas antara masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, dan kami BPP yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah, khususnya Dinas Pertanian di lingkup kecamatan. Jadi dengan sinergitas ini nanti akan muncul betul-betul bahwa stigma yang selama ini bahwa petani atau peternak itu masuk kategori yang tidak begitu menarik menjadi daya tarik yang luar biasa, menjadi petani dan peternak yang keren. Karena selama ini yang kita bayangkan bersama bahwa yang namanya peternak orientasinya hanya bagaimana beternak kemudian dijual ke pasar hewan yang notabene harganya itu standar-standar saja, dan begitu belum begitu mendorong untuk atau mendongkrak perekonomian keluarga. Kalau melihat dari harga kambingnya tawa yang sekarang bahkan harganya bisa menyamai satu harga sapi, itu kan merupakan daya tarik tersendiri. Jadi dengan adanya pesta patok merupakan bentuk dari sinergitas masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi masyarakatan, dan kami di BPP sebagai kepanjangan tangan pemerintah, khususnya Dinas Pertanian, itu akan berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembuka bahwa pesta patok ini tidak hanya pesta yang hura-hura, tapi ada hikmah, ada makna, ada hasil yang luar biasa dari pesta patok.
Oke, mudah-mudahan sinergitasnya tetap terjaga ya sampai kapanpun ya demi pembangunan pertanian khususnya Purbalingga. peternakan ya di Kabupaten Purbalingga. Ya. Baiklah para sedulur tani dimanapun Anda berada, demikianlah obrolan kita pada kesempatan hari ini seputar pelaksanaan kegiatan atau acara Pesta Patok yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 bulan September tahun 2024 bertempat di lapangan Desa Purbasari, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga. Catat tanggal mainnya, catat tempatnya, jangan lupa untuk datang dan mengikuti keramaian dan keseruan acara tersebut. Jangan lupa seluruh tani dimanapun Anda berada untuk selalu dukung channel kami Sabang Tani Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga dengan cara mensubscribe, kemudian like, share, and comment. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Baik, demikian Bapak-bapak, Mas-mas semua yang ada di sini. Mari kita tutup dengan yel-yel bareng-bareng ya. Sambang Tani bersama membangun pertanian Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi